Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari jajaran Satgas Pangan baru saja melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan stakeholder terkait di bidang pangan dalam upaya kita atau kesiapan kita menjelang hari besar keagamaan nasional, yaitu puasa dan lebaran. Dalam rapat koordinasi tersebut sudah dipaparkan tentang kondisi stok, ketersediaan, distribusi, dan harga bapok atau sembako yang ada pada saat ini. Dari beberapa penyampaian, termasuk tadi sudah disampaikan juga bahwa secara umum stok kebutuhan bahan pokok itu cukup, baik itu beras, gula, daging sapi, ayam, telur, minyak, dan lain sebagainya. Ini adalah rapat awal untuk bisa atau sebagai langkah konsolidasi Satgas Pangan bersama dengan jajaran pemangku kepentingan yang lain untuk bisa meyakinkan masyarakat bahwa menjelang puasa dan lebaran insya Allah stok aman dan tidak perlu ada kepanikan atau mungkin istilahnya panik buying, membeli dalam jumlah melebihi batas yang sewajarnya, apalagi sampai dengan ada upaya untuk mengambil keuntungan pada situasi seperti sekarang. Nanti kita juga akan melaksanakan rapat lanjutan minggu depan yang akan kita coba hadirkan. Selain stakeholder pemangku kepentingan dalam arti regulator, kita juga akan menghadirkan para operator, para produsen bahan pokok tadi untuk bisa mengetahui lebih real. Jadi bukan hanya data, kita akan mencoba mengetahui lebih real bagaimana sih produksinya, bagaimana sih upaya pemenuhannya, berapa distributornya, kemudian dia mensuplai kemana saja. Kita akan coba hadirkan lebih lengkap lagi. Jadi ini adalah langkah awal dalam upaya mengantisipasi bulan puasa dan lebaran, jangan sampai terjadi gejolak harga, kelangkaan barang, apalagi kemudian ada hambatan-hambatan dalam upaya distribusinya. Kami dari Satgas Pangan berkomitmen untuk mendorong jangan sampai terjadi hambatan-hambatan dalam distribusi. Walaupun saat ini sedang masa pandemi, sudah ada kebijakan pemerintah tentang untuk hal-hal atau yang masuk dalam sektor esensial itu tidak boleh terhambat. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan cuaca mendukung, tidak ada gangguan yang diakibatkan oleh faktor cuaca sehingga menjadi terhambat pasokan-pasokan itu menuju atau dari produsen ke konsumen. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan.
Ya, saya ingin menyampaikan bahwa ini berdasarkan tadi yang sudah disampaikan oleh stakeholder, bahwa pemenuhan daging sapi itu disupport selain dari lokal juga dari impor. Sapi lokal juga ditambah dari impor. Nah, ini semua kalau dilihat berdasarkan persetujuan impor dan realisasinya itu sudah berjalan. Artinya mungkin ini hanya faktor distribusinya, perjalanannya dari negara asal ke Indonesia. Daging itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah daging, kita mengimpor sapi siap potong, sapi bakalan siap potong, daging beku dan karakas. Untuk bisa sampai dengan produksi di pasar, sapi bakalan siap potong setelah diimpor itu harus digemukkan dulu. Digemukkan selama 120 hari atau mencapai berat 450 kg baru dipotong. Nah, mungkin saat ini sedang dalam proses penggemukan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi kalau dilihat dari data, insya Allah cukup. Ada lagi? Kembali lagi, saya merujuk pada data produksi minyak goreng kita setahun itu rata-rata sekitar 620.000 atau 630.000 ton. Sedangkan kebutuhan per bulannya kurang lebih sekitar 420.000-an ton. Nah, kalau dilihat dari data ini, maka dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan bulan puasa, stok cukup, ya, berdasarkan data. Namun ada fenomena yang ini sebetulnya sudah ada kebijakan dari pemerintah tentang HRT, ya, untuk kemasan premium 14.000, kemudian sederhana 13.500 dan curah 11.500. Ini kami membantu pemerintah untuk bisa mensosialisasikan ini kepada seluruh, baik itu produsen sampai ke konsumen. Kemudian juga ada kebijakan tentang refaksi. Tadi juga sudah kami sampaikan supaya refaksi itu aturan teknisnya segera disampaikan supaya apa? Supaya kami bisa membantu, bisa ikut mensosialisasikan itu kepada para pelaku usaha supaya tidak panik karena beranggapan dia membeli dengan harga lama kemudian harus menjual dengan harga baru, rugi sehingga dia menahan. Nah, fenomena ini banyak terjadi di pasar tradisional. Jadi untuk minyak goreng curah, karena di pasar tradisional ditahan oleh mereka yang sudah membeli dengan harga lama lebih tinggi, akhirnya menyerbu atau mungkin berbondong-bondong membeli ke retail, ya, berbondong-bondong membeli ke retail. Sedangkan retail berdasarkan informasi data yang diinformasikan oleh asosiasi Aprindo itu hanya menerima sekitar 15-20%. Ya, ini menerima sekitar 15-20%. Service levelnya kurang lebih seperti itu.
Artinya kalau semuanya karena di pasar tradisional masih ditahan, kemudian membeli ke retail modern tadi, di mana retail itu sendiri sudah dijatah kurang lebih, ya pasti akan habis. Pasti akan habis. Nah, untuk itu kami mencoba juga untuk bisa membantu pemerintah memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha, khususnya di pasar tradisional, yang untuk kemasan untuk minyak goreng curah, supaya bisa melepas barangnya, atau mungkin nanti kita bersama-sama dengan stakeholder akan melaksanakan operasi pasar bersama. Pasar bersama supaya ketersediaan di pasar yang tadinya mungkin ditahan bisa dijual oleh pedagang di pasar. Kemudian persoalan-persoalan yang ada sebagaimana sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Yang pertama adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah ini tentang pemalsuan. Ini sudah ditangani dan sudah disidik, bahkan kemarin Kapolda Jawa Tengah juga sudah merilis. Kemudian yang di Makassar ini masih running, masih dilakukan pendalaman karena modusnya adalah mengalihkan sebagian minyak goreng curah yang seharusnya peruntukan untuk rumah tangga dan pasar tradisional, sebagian dialihkan ke industri. Nah, ini sudah kita dalami, mulai dari maksud dan tujuannya, dan apa kira-kira profit yang dia dapatkan dengan dia mengalihkan untuk industri. Ini sedang dalam pendalaman. Kemudian kalau untuk yang di Medan, di Sumatera Utara, sudah dirilis oleh Kapolda Sumatera Utara bahwa dari hasil pendalaman, pemeriksaan dan sebagainya belum bisa dikatakan menimbun, karena itu stok yang ada masih dikatakan wajar. Di mana stok yang ditemukan, kalau kita masukkan unsur-unsurnya ke pasal 107 untuk pasal 29 Undang-Undang Perdagangan, junto pasal 11 Perpres 71/2015, maka stok yang ditemukan pada saat itu masih belum bisa dikatakan menyimpan dalam jumlah tertentu untuk sementara waktu untuk mendapatkan keuntungan. Ini sudah dirilis oleh Bapak Kapolda Sumut, Bapak Kapolda Sumut. Terima kasih. Cukup ya? Ya, begini, yang perlu juga kita menyamakan persepsi tentang istilah penimbunan. Istilah penimbunan sebagai masukan kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengatakan menimbun, coba dibuka pasal 107 Undang-Undang Perdagangan, pasal 29 Undang-Undang Perdagangan, dan pasal 11 Perpres 71/2015. Kita menggunakan ini. Ya, prinsip bekerjanya Polri penyidik adalah asas legalitas. Selama fakta yang ditemukan tidak memenuhi unsur tersebut, maka kita tidak bisa mengatakan menimbun, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan juga wartawan begitu melihat adanya, oh penimbunan jangan, ya, jangan langsung menyimpulkan ke situ. Lagi? Cukup ya? Nanti akan ada dari Pak Profesor di siang hari.